Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Rumah Tua Nenek. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Akhirnya bisa liburan juga di rumah nenek. Ternyata rumah nenek unik, ala-ala kolonial, kata Alexa sambil tersenyum. Pandangannya tertuju pada cermin yang menempel di dinding ruang tamu. Alexa mendekati cermin itu. Wah, cermin ini ukirannya bagus banget. Dari modelnya pasti cermin ini usianya lebih tua daripada aku. Alexa meraba-raba ukiran pada cermin. Tiba-tiba cermin itu berbau anyir. Bau amis apa ini? Alexa celingukan mencari sumber bau. Dia tidak menemukannya. Ketika pandangannya beralih pada cermin, tiba-tiba cermin itu mengeluarkan darah sedikit demi sedikit. Ah, darah! Sebentar saja darah itu memenuhi permukaan kaca. Ah! Alexa menjerit. Matanya terbelalak, tubuhnya gemetar ketakutan. Nenek datang tergopoh-gopoh. Alexa, ada apa? Darah, Nek. Cermin itu berdarah, kata Alexa menunjuk-nunjuk cermin. Alexa, jangan sekali-kali dekati cermin itu, kata nenek pelan, suaranya bergetar menahan amarah. Nenek melihat jam dinding, tiba-tiba wajah nenek pucat. Ia segera menarik Alexa pergi dari ruang tamu, berpindah ke ruang tengah. Kemudian tergesa-gesa kembali ke ruang tamu, mematikan lampu, lalu menarik tirai pada pintu pembatas antara ruang tengah dan ruang tamu. Alexa memperhatikan yang dilakukan nenek dengan terheran-heran. Lekas pergi, masuk ke kamarmu, perintah nenek, tapi Alexa malah bertanya. Ada apa sih, Nek? Kenapa nenek bersikap aneh? Nenek tidak menjawab. Dia malah menarik Alexa ke kamarnya, sorot matanya menyiratkan kesedihan. Ia menatap cucunya dalam. Maafkan nenek, cuma ini yang bisa nenek lakukan. Sebenarnya ada apa, Nek? Alexa baru pertama kali liburan di sini, Nek. Tapi nenek, ucapan Alexa dipotong nenek. Dengarkan nenek, kalau kau dengar suara orang tertawa malam-malam, jangan pernah keluar kamar. Jangan pernah. Alexa mematung. Helaan nafasnya tertahan ketika sang nenek mengucapkan itu tepat di depan pintu kamar. Tangannya gemetar saat memegang kunci besi kecil. Apa maksudnya, Nek? Alexa mendekat, keningnya berkerut. Nenek tidak menjawab. Tatapannya menyusuri langit-langit kamar tua itu, lalu berhenti di jendela besar dengan tirai rendah usang. Apapun yang kau dengar, diam. Jangan buka pintu. Jangan bicara. Lebih baik tidur. Abaikan yang kau dengar. Alexa menelan ludah. Nenek, ini cuma rumah tua, bukan rumah hantu. Aku tidak takut. Nenek membungkuk sedikit, mengusap rambut Alexa dengan gerakan terburu-buru. Rumah ini tua, tapi bukan berarti kosong. Alexa hendak bertanya, tapi pintu keburu ditutup. Kunci diputar dari luar, langkah kaki nenek menjauh dari kamar Alexa. Malam semakin larut, angin dingin masuk dari sela-sela jendela tua. Alexa menarik selimut hingga ke dada. Ranjang kayu tua berderit tiap kali ia bergerak. Lampu dinding meredup sendiri, seperti kehabisan tenaga. Tidak serem kok, cuma rumah kampung, besar, tua. Alexa berbisik pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hati. Alexa tidak bisa tidur. Tepat pukul 12 malam, suara lonceng pada jam dinding berbunyi 12 kali. Alexa tersenyum. Ternyata cuma suara lonceng di jam dinding. Nenek-nenek ada-ada saja. Beberapa detik kemudian tiba-tiba terdengar suara dari luar kamar. Suara itu pelan. Duk, duk, duk. Dentingan lembut kendang, disusul bunyi saron yang beriringan seperti orkestra gamelan kecil. Kemudian suara gelas beradu. Terdengar suara tawa seorang lelaki, disusul suara tawa perempuan, lalu banyak suara lain menyusul. Alexa heran.
Ia menajamkan pendengarannya, dahinya berkernit. Suara itu sepertinya dari ruang depan, di ruang tamu. Gumam Alexa menduga. Suara-suara itu bikin bulu kuduk berdiri, angin berembus dingin memasuki kamar melalui ventilasi. Alexa menegang, dia duduk lalu perlahan mendekati pintu. Ia mengintip dari celah kunci. Hanya ada kegelapan. Semua lampu dimatikan, gumam Alexa. Tiba-tiba Alexa mendengar orang bicara dengan aksen berbeda dengannya. Untukmu, Nyai. Suara berat, beraksen aneh. Alexa menggigit bibir, tangannya meraih gagang pintu, kemudian menggoyangnya pelan. Terkunci, kata Alexa. Alexa penasaran. Dia berdiri lalu melangkah pelan, mendekat ke jendela, mengintip keluar, ternyata gelap. Tidak ada kendaraan, tidak ada lampu tetangga, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Yang ada hanya suara ramai orang, diperkirakan lebih dari 5 orang, bahasanya aneh. Gelak tawa, musik, gamelan dan piring beradu. Teriakan gembira, suara seorang perempuan tertawa kecil bulu kuduk berdiri. Ada apa di ruang tamu? Ramai sekali. Nafas Alexa memburu. Ia kembali ke pintu, memeriksa. Kembali dia mengintip dari celah kecil di sisi bawahnya. Dia berjongkok lalu mulai mengintip. Ada pantulan cahaya dari ruang tamu. Seperti ada banyak tamu. Inikah alasan nenek melarangnya keluar? Cuma teman-teman nenek. Kenapa aku tidak boleh lihat? Semestinya nenek mengenalkan aku sama teman-temannya. Gerutu Alexa sedikit kesal. Alexa tidak tahan. Ia penasaran. Kemudian dia mengambil peniti dari tasnya. Ia pernah menonton tutorial cara membuka kunci darurat. Tangannya gemetar saat mencoba memasukkan peniti ke lubang kunci tua. Klak. Pintu terbuka sedikit. Alexa berhenti. Jantungnya berdetak kencang. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutan. Alexa mengintip. Ruang tengah gelap. Cahaya samar datang dari ruang tamu. Langkahnya pelan. Hati-hati sekali. Suara musik makin jelas. Ia sampai di tirai beludru merah yang memisahkan ruang tengah dan ruang tamu. Tirai itu sedikit terbuka, cukup untuk mengintip. Alexa berdiri di sana. Ia menyingkap sedikit. Tampak meja panjang di ruang tamu penuh makanan. Bentuknya aneh. Beberapa tampak menghitam. Ada anggur merah tua, kue lapis dengan warna mencolok, dan gelas-gelas berisi cairan ungu. Orang-orang duduk mengelilingi meja. Jas putih, gaun rendah, rambut disanggul. Semuanya pucat. Senyum mereka dingin, beku, matanya kosong. Ada yang sedang tertawa, mulutnya terbuka lebar tapi tanpa suara. Ada yang menari sendiri di sudut ruangan. Alexa menelan ludah, tapi pandangannya tertarik pada satu sosok. Gadis pribumi, rambut disanggul, berkebaya putih, selendang emas di bahunya. Dia menari perlahan. Gerakannya sangat lembut, tapi kaku. Setiap putaran tubuhnya terasa seperti magnet. Siapapun yang melihat akan terpesona, tapi matanya kosong, pucat, bahkan bibirnya biru. Seorang tuan Belanda memeluknya dari belakang. Rambutnya pirang keperakan. Ia mencium tangan si gadis dan mengajaknya berputar. Nyai, malam ini kau paling cantik, ucapnya dengan logat kental. Para tamu bertepuk tangan, musik menggema, tawa pun pecah. Alexa terperangah, nafasnya memburu. Ternyata yang dipikirannya salah, mereka bukan teman-teman neneknya. Entah dari mana orang-orang itu, pakaiannya aneh, bahasanya aneh, pandangannya menyapu seluruh ruangan. Ia mencari neneknya, tapi tidak ada neneknya di sana. Mereka itu siapa? Batin Alexa bertanya-tanya. Tiba-tiba sebuah tangan mendarat di bahunya. Tangan kurus itu menepuk bahu Alexa. Dia menoleh cepat, nyaris berteriak. Tapi begitu melihat wajah keriput itu, ia hanya bisa membeku. Nenek? Sst. Jari telunjuk nenek langsung menempel di bibir Alexa. Sorot matanya tajam, bukan marah, tapi panik. Tanpa berkata-kata, nenek menarik Alexa menjauh dari tirai beludru merah. Ruang tengah yang gelap menyembunyikan, raut wajah Alexa yang kecewa. Musik dan tawa tetap menggema dari ujung tamu. Begitu tiba di depan kamar, nenek mendorong Alexa masuk dengan cepat. Masuk. Nek, siapa mereka? Apa yang mereka lakukan? Pintu nyaris tertutup saat nenek menunduk, mendekat ke wajah Alexa dan berbisik. Jangan sampai mereka melihatmu. Apalagi Nyai Kembang.
Alexa tercengang tidak tahu maksud nenek. "Nyai, siapa?" Klik. Pintu tertutup, kunci diputar dari luar, pintu kamar Alexa dikunci lagi dari luar. "Nek, nenek, tunggu dulu, Nyai Kembang itu siapa, Nek?" "Diam, jangan berisik," sahut nenek kemudian. Terdengar suara langkah kaki nenek menjauh dan lenyap. Dari balik pintu suara gamelan kembali berdentang. Tawa, gelas beradu, suara seorang lelaki. "Malam ini tarian untuk Nyi Kembang." Sorak-sorai menyambut. Tidak lama kemudian suara gaduh terdengar, ada suara bentakan, makian. Sementara di luar kamar suara tawa semakin ramai, di dalam kepala Alexa banyak pertanyaan menumpuk. Siapa Nyai Kembang? Kenapa nenek begitu takut? Kenapa Alexa tidak boleh dilihat? Tiba-tiba, dar. Alexa kaget, tubuhnya terlonjak, matanya terbelalak. Dengan jelas ia mendengar suara tembakan keras dari ruang tamu. Suara tangisan dan suara jeritan kesakitan membuat merinding dan keributan di pekarangan rumah. Alexa mundur, lalu berlari naik ke atas tempat tidur, tubuhnya gemetar. Dia langsung menyembunyikan dirinya ke dalam selimut dengan tubuh menggigil ketakutan. Malam itu terasa mencekam bagi Alexa. Alexa tidak tidur hingga fajar. Suara-suara itu menghilang saat ayam berkokok pertama kalinya. Pagi hari di meja makan saat sarapan, Alexa melihat neneknya tampak lelah, matanya sayu, wajahnya kuyu. Di antara mereka tidak ada percakapan. Nenek hanya diam menikmati sarapannya, sedangkan Alexa sarapan sambil sesekali memperhatikan neneknya. Setelah selesai makan, neneknya menatap lembut pada Alexa dan berkata, "Alexa, nenek mau istirahat dulu." Alexa mengangguk pelan dan menatap neneknya yang pergi meninggalkannya masuk kamar. Perempuan setengah tua datang. "Dan Ayu sudah selesai sarapannya?" "Sudah, Bi," jawab Alexa. "Bibi bereskan dulu bekas makannya ya." "Bi, apa Bibi sudah lama kerja sama nenek?" tanya Alexa penasaran. "Sudah lama Den Ayu. Dari Bibi masih muda, keluarga Bibi turun-temurun bekerja di rumah ini," jawab Bibi. Alexa mengangguk mengerti. "Berarti Bibi tahu suara-suara di tengah malam dalam rumah ini?" tanya Alexa dengan tatapan penuh selidik. "Suara tengah malam? Bibi kurang tahu Den Ayu, sebab Bibi tidak menginap di sini. Setiap sore Bibi selalu pulang." "Pantas saja. Aku datang kemarin sore tidak lihat Bibi." "Memangnya ada apa Den Ayu di rumah ini?" "Ah, tidak ada apa-apa, Bi. Bi, aku tinggal dulu ya," kata Alexa bangkit dan duduk kemudian melangkah keluar. Tapi baru 10 langkah Alexa berhenti dan membalikkan badannya. "Bi, apa setiap hari nenekku seperti ini? Setelah sarapan tidak keluar kamar lagi?" "Iya Den Ayu, Doro Putri keluar kamar nanti menjelang sore," jawab Bibi, lalu melanjutkan pekerjaannya. Setelah mendapatkan jawaban, Alexa kembali berjalan keluar dari ruang makan. Ia berjalan ke ruang tamu. Pandangan Alexa menyusuri seluruh ruang tamu. Ia mengamati dan sedikit keheranan. Alexa bergumam, "Bersih, seperti tidak ada apa-apa semalam. Aneh banget, padahal semalam aku lihat ada pesta, bahkan ada suara tembakan." Tatapan Alexa beralih pada cermin. Ia tidak berani mendekat, hanya memperhatikan dari jarak 2 meter. Cermin tua yang aneh, kemarin mengeluarkan darah, kemudian satu kedipan mata hilang. Benar-benar aneh rumah nenek. "Aku tahu kau tidak tidur tadi malam, Lexa. Tapi malam ini jangan macam-macam." Suara itu lirih, tapi tegas. Nenek berdiri di ambang pintu kamar, menatap Alexa yang sedang merebahkan tubuhnya dengan mata setengah terpejam. "Iya, Nek," jawab Alexa pelan, berusaha terdengar mengantuk. Nenek tidak menjawab, hanya memutar kunci dari luar seperti malam sebelumnya. Langkah kakinya memudar di lorong yang remang. Alexa membuka mata perlahan, degup jantungnya mulai tidak terkontrol. Malam ini ia harus mengetahui kebenarannya. Kalau letusan itu benar suara tembakan. Alexa menunggu dengan sabar. 1 jam berlalu, lalu 2 jam pun berlalu. Tepat ketika 10 menit lagi jarum jam dinding menunjukkan jam 12 malam, Alexa pelan membuka kunci seperti kemarin malam. Dia mengendap-endap keluar kamar, mencari tempat yang strategis untuk melihat dengan jelas tanpa ketahuan lagi. Alexa bersembunyi di balik pintu, merapatkan tubuhnya pada dinding.
Angin berembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Jam dinding berdentang pukul 12 malam, menandakan tengah malam telah tiba. Tiba-tiba suara petir menyambar-nyambar dari dalam cermin, diikuti oleh asap tipis yang keluar. Asap itu berubah menjadi arwah, tuan-tuan, dan noni-noni Belanda yang tampaknya sedang berpesta. Suara gamelan mengiringi asap hitam yang berbentuk sosok penari, menciptakan suasana yang mistis dan menyeramkan. Musik gamelan itu kembali terdengar, lambat dan menyeramkan. Suara gong yang berat dan nada-nada yang melengking tinggi menciptakan suasana yang menghantui. Alexa merasa bulu kuduknya berdiri saat dia menyaksikan sosok-sosok itu. Gelas-gelas kristal beradu, mengeluarkan suara denting yang nyaring. Tawa keras dan suara-suara bersaut-sautan memenuhi ruangan, menciptakan kesan bahwa mereka sedang berpesta dengan gembira. Alexa melihat sosok-sosok yang berpakaian formal, dengan topi dan gaun yang elegan, namun ada sesuatu yang aneh dengan mereka. Setiap gerakan yang mereka ciptakan tampak kaku. Ceklek. Pintu kamar nenek terbuka. Alexa refleks mundur, menarik pintunya agar tidak mencurigakan. Dia menyisakan celah cukup untuk mengintip. Dari balik bayangan ia melihat sosok itu keluar. Alexa menutup mulutnya. Nenek, tapi bukan seperti yang ia kenal. Nenek itu memakai kemben coklat dan kain jarik batik yang membalut dari dada hingga pergelangan kaki. Rambutnya panjang terurai, hitam lebam. Kulitnya kencang, tubuhnya muda. Ia menjadi perempuan muda. Alexa menggigil. Nenek berjalan lurus ke arah dapur. Alexa menahan nafas, diam, matanya tidak berkedip. Dari balik celah, ia melihat nenek keluar lagi. Kali ini membawa sebuah nampan besar berisi gelas-gelas kaca. Isi di dalamnya tampak merah tua. Arak. Alexa mengendap, membuntuti dari belakang, langkahnya hati-hati melewati lorong gelap. Di ruang depan, pesta tengah berlangsung, sama seperti malam sebelumnya, tapi malam ini lebih nyata. Alexa pindah sembunyi di balik tirai tinggi. Ia mengintip di sana. Dia melihat neneknya berdiri di antara para tamu. Dengan kepala tertunduk, ia menawarkan satu persatu gelas arak kepada tuan-tuan Belanda dan noni-noni yang tertawa dan berdansa. Silakan tuan, tuan muda araknya. Alexa terpaku. Dia nyaris tidak percaya neneknya setiap malam menjadi pelayan mereka. Tiba-tiba, plak, sebuah tamparan mendarat keras di pipi nenek. Nenek jatuh tersungkur, nampannya terlempar, gelas-gelas pecah. Alexa menahan jeritan. Seorang perempuan berkebaya putih melangkah mendekat, rambut panjang tergerai, matanya tajam, wajahnya cantik namun dingin, beku. Perempuan itu menjambak rambut nenek, lalu mendorong tubuh ringkih itu ke lantai kayu. Lambat, bodoh, tidak berguna. Maaf Nyai, ampun Nyai Kembang. Alexa membekap mulutnya sendiri. Perempuan ini kan Nyai Kembang. Pelayan harus tahu diri, kau hanya budak. Budak tidak boleh lebih cantik dari aku, ngerti? Bentak Nyai Kembang. Nenek mencium kaki Nyai Kembang sambil gemetar. Gamelan berdentang lagi, para tamu bersorak. Nyai Kembang tersenyum, lalu menari di tengah ruangan. Tubuhnya berputar pelan, gemulai, mempesona, matanya mendelik bengis, mengerikan. Alexa mundur perlahan, tapi suara pintu besar mendadak terbanting. Brak! Pintu depan terbuka lebar. Suara sepatu menghentak masuk. Seruan dalam bahasa Indonesia. Serbu, tawan semua penjajah. Alexa terbelalak. Sekelompok pria berseragam pejuang menerobos masuk, senapan di tangan, wajah-wajah keras dan penuh tekad. Beberapa berteriak, beberapa langsung menyerang. Tembakan pertama meletus, gelas pecah, lampu padam, lilin jatuh. Tuan dan noni berteriak, darah mulai membasahi lantai. Seorang noni Belanda terkapar, seorang tuan muda mencoba lari, tapi kena tembakan di punggungnya. Alexa terperajat, tangannya gemetar. Seorang komandan pejuang yang gagah melangkah paling depan, matanya menyapu ruangan seperti elang. Tangkap Nyai Kembang. Nyai Kembang yang semula berdiri di tengah mencoba kabur, tapi 4 pejuang menangkapnya, rambutnya ditarik, tubuhnya diseret. Aku tidak bersalah, aku hanya menari, aku hanya... Pengkhianat, kata salah satu pejuang. Komandan itu berdiri tepat di depan Nyai Kembang yang terjungkal, bajunya kotor, bibirnya robek, darah menetes dari pelipisnya.
Banyak pejuang gugur karena pengkhianatanmu, Nyai. Kenapa kau sejahat itu, Nyai? Semua karena kau, Komandan Teguh. Seandainya kau terima cintaku, tinggalkan istrimu, aku akan ikut berjuang. Dasar murahan, tidak sudi aku menikahimu. Nyai Kembang marah merasa terhina, lalu ia meraih sesuatu di dinding. Sebuah senapan milik Kapten Rudolf, tapi gerakannya terlambat. Satu tembakan dari Komandan Teguh menembus bahunya. 2 peluru berikutnya menghantam dadanya, darah menyembur. Tubuh Nyai Kembang tersungkur ke belakang, menabrak cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu retak, darah membasahi permukaannya, semua mata menatapnya, sunyi. Gadis pelayan yang disiksa itu mendekat ke komandan. Mas Teguh, akhirnya kita menang. Kita menang, istriku. Ini berkat bantuanmu. Kau sangat pemberani. Komandan Teguh mengusap darah di sudut bibir pelayan itu akibat tamparan keras dari Nyai Kembang. Tapi tiba-tiba, Nyai Kembang mengangkat kepalanya. Wajahnya berdarah, matanya melotot, suaranya parau tapi lantang. Kalian pikir aku bisa mati? Semua pejuang mundur. Nyai Kembang tertawa pelan, lalu berkata dengan suara serak. Jiwaku tidak tenang. Sampai kapanpun, setiap gadis keturunan kalian akan menjadi pelayanku, melayani pestaku sampai akhir hayat. Darahku di cermin ini sebagai saksi kutukanku. Tawa menggelegar, cermin di belakangnya menyerap tubuhnya, darah meluncur deras. Jiwa-jiwa, tuan-tuan dan noni-noni yang mati tersedot ke dalam cermin yang kini bergetar hebat. Suara angin kencang menderu di sekitar rumah. Alexa terdorong ke belakang, dia menutup mata. Ayam jantan berkokok. Semuanya hilang, lenyap. Rumah kembali gelap, senyap. Cermin besar kembali ke semula, bersih tanpa darah dan retakan. Alexa terduduk lemas di lantai, nafasnya sesak, matanya berkaca-kaca. Ia menelungkup, wajahnya terbenam di antara lututnya sendiri. Langkah kaki mendekat. Alexa menoleh pelan. Nenek. Wajah nenek kembali keriput. Pakaian biasa di tubuhnya, mata yang penuh kelelahan. Kau sudah melihat semuanya, Alexa. Nenek mengangkat tubuh Alexa untuk berdiri. Kemudian Alexa memeluknya dan menangis. Ia kasihan dengan neneknya setiap malam harus mengulang kejadian masa lalu. Nenek menuntun Alexa menuju meja makan. Mereka duduk berdua terdiam. Kenapa kau keluar kamar, Alexa? Tanya nenek membuka percakapan. Suara nenek berat, seperti ditahan, tapi tangannya gemetar saat menyiram teh ke cangkir. Alexa duduk di seberang meja kayu makan yang kuno dan berderit. Aku harus tahu, Nek. Aku melihat semua. Nenek berubah jadi muda, nenek bawa arak, nenek ditampar oleh penari itu, nenek bilang namanya Nyai Kembang. Nenek menghentikan gerakannya, matanya menatap kosong keluar jendela ke arah hutan di belakang rumah. Alexa, kau tidak seharusnya melihat itu semua. Tapi aku sudah lihat, Nek. Aku harus tahu, siapa dia, Nek? Kenapa dia jahat sekali? Nenek menghela nafas dalam, lalu ia berkata pelan. Nyai Kembang semasa hidupnya sangat cantik. Dia penari tersohor. Setiap kali serdadu Belanda mengadakan pesta, dialah yang diundang. Alexa tidak berkedip. Ia mendengarkan cerita nenek dengan serius. Waktu itu dia jatuh cinta pada seorang komandan pejuang, lelaki gagah, jujur, sangat dihormati. Tapi lelaki itu sudah menikah. Dia menolak Nyai Kembang. Lalu Nyai Kembang kecewa, sangat kecewa, tapi dia tidak menangis. Dia membalas sakit hatinya dengan membocorkan markas pasukan pejuang kepada Kapten Rudolf, pemimpin Belanda. Sebagai imbalannya, Nyai Kembang dijadikan istri. Alexa menahan nafas. Diminum teh hangatnya, Alexa. Nenek menyodorkan teh hangat. Alexa meminumnya. Nenek kembali melanjutkan ceritanya. Pasukan pejuang diserbu oleh Belanda saat itu. Banyak pejuang yang tewas. Rakyat pun turut menjadi korban keganasan serdadu Belanda. Mata nenek mulai berkaca-kaca. Istri komandan perempuan cerdas dan pemberani. Ia menyamar jadi pelayan di rumah kapten. Perlakuan buruk sering ia terima, namun tekadnya sangat besar untuk berjuang demi bangsa dan negara. Alexa mendekat. Malam itu malam pesta.
Kapten dan Nyai Kembang mabuk arak, semua serdadu tertawa, dan saat itulah pelayan itu memberi tanda untuk para pejuang menyerbu rumah ini. Alexa memejamkan mata. Gambaran pesta berdarah yang ia lihat malam itu kembali bermain dalam pikirannya. Jadi komandan itu kakek buyutku? Tanya Alexa lirih. Nenek mengangguk pelan. Gadis pelayan yang menyamar itu nenek buyutmu, sambung nenek. Lalu nenek sekarang? Iya Alexa, aku hanya menggantikan ibumu. Setiap keturunan perempuan dari istri komandan akan menjadi pelayan arwah Nyai Kembang dan para serdadu itu. Alexa menggigit bibir. Kenapa nenek tidak pergi dari rumah ini? Dari nenek lahir kutukan itu sudah melekat pada nenek. Sejauh mana nenek lari, setiap malam pasti akan kembali ke rumah ini. Apa yang Nyai Kembang katakan sebelum mati? Nenek menatap langsung ke matanya. Dengan suara datar namun dingin, ia mengulang. Jiwaku tidak akan tenang. Keturunan istrimu, para perempuanmu akan melayani pestaku sampai akhir hayat. Alexa menatap nanar. Jadi setiap malam, bukan cuma arwah, semua kejadian pengulangan dendam, pesta abadi dari masa lalu. Nenek mengangguk. Iya, semua hanya mengulang tragedi di masa lalu. Alexa menatap jendela, angin sore meniup pohon beringin di halaman. Nenek tidak mau mereka melihatku, karena aku perempuan dan aku membawa kutukan itu. Nenek menunduk, tangisnya pecah pelan. Nenek tidak mau kau menggantikan nenek Lexa. Nenek rela tubuhku dihina, dijambak, ditampar, asal kau tidak menjadi pelayan mereka. Kalau sekali saja mereka tahu siapa kau, maka kau akan jadi penerus kutukan itu. Alexa terdiam. Semua seperti mimpi. Ia menggenggam tangan neneknya erat. Bagaimana cara menghentikannya, Nek? Nenek menggeleng. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa. Alexa memandang tajam keluar jendela. Tapi, Nek, mungkin sudah waktunya kutukan itu dihentikan. Alexa marah dan kesal. Dia berjalan keluar rumah untuk mencari batu sekepal tangan. Setelah mendapatkannya, dia kembali ke dalam rumah dan berdiri di depan kaca. Kutukan ini harus dihentikan, katanya dengan tegas, sambil menghantamkan batu pada cermin dengan keras. Namun yang terjadi tidak seperti yang ia duga. Cermin itu tidak pecah, permukaannya malah menjadi empuk seperti karet. Alexa terperajat. Tapi kesalnya semakin meningkat. Dia meraih vas bunga dan melemparkannya pada cermin. Lagi-lagi, cermin itu tidak pecah, tapi vas bunga memantul ke arah Alexa. Dengan sigap Alexa mengelak dan vas bunga itu jatuh di sampingnya, pecah berkeping-keping. Neneknya yang menyaksikan adegan itu terlihat tegang. Sudah Alexa, cermin itu tidak bisa dipecahkan, katanya dengan nada yang lembut. Alexa menarik nafas dalam-dalam, mencoba menahan amarah yang masih membara di dalam dirinya. Neneknya mendekat dan menarik Alexa menjauh dari ruang tamu, membawa dia ke kamar. Alexa pasrah saat diseret nenek, sampai akhirnya dia duduk di bibir ranjang. Nenek sudah coba dan tidak pernah bisa memecahkannya, Alexa, kata nenek dengan nada yang lembut. Nenek sudah pasrah, mungkin sudah takdir nenek. Nenek ikhlas. Alexa menatap nenek dengan mata yang masih menyala marah. Ikhlas, kalau jalannya benar, tapi ini salah, Nek, katanya dengan suara yang tegas. Kita manusia derajatnya lebih tinggi dari mereka. Kita tidak boleh tunduk pada kutukan atau kekuatan gelap. Kita harus melawan dan mencari jalan keluar. Kita punya Allah, Nek. Nenek tidak usah takut dengan mereka, kata Alexa dengan suara yang penuh keyakinan. Neneknya menatapnya dengan mata yang berbinar, seolah-olah melihat harapan baru dalam diri Alexa. Nenek mengangguk pelan, dan untuk sejenak, keduanya terdiam, menikmati kehangatan dan kekuatan yang datang dari iman. Benar, Nak, kita harus percaya dan berserah diri kepada Allah, kata nenek, suaranya lembut, namun penuh keyakinan. Nenek menatap Alexa dengan mata yang berbinar. Melihat kesamaan antara cucunya dan ibunya yang telah tiada, dia tidak bisa menyangkal bahwa Alexa memiliki keberanian dan tekad yang sama seperti ibunya. Batin nenek bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih dalam yang menghubungkan keduanya? Apakah ibuku menitis pada cucuku Alexa?
Nenek berpikir dalam hati sambil terus menatap Alexa dengan penuh kasih sayang. Dia berharap bahwa Alexa akan menjadi kuat dan tangguh seperti ibunya dan mampu menghadapi tantangan yang ada di depan. Alexa tidur siang dan bermimpi melihat sayembara untuk memecahkan cermin yang misterius. Para pendekar satu persatu maju, tapi tidak ada yang bisa memecahkan cermin itu. Mereka semua gagal dan suasana menjadi semakin tegang. Tiba-tiba seorang bapak tua dengan belangkon di kepala maju ke depan. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang hikmat, lalu menghantamkan palu ke cermin itu sambil berkata, Allahu Akbar, dengan keras. Cermin itu pun pecah berkeping-keping. Alexa terkejut dan penasaran. Dia mengejar bapak tua itu dan bertanya, kenapa kaca itu bisa pecah, Pak? Padahal kaca itu punya kekuatan yang besar. Bapak tua itu menatap Alexa dengan mata yang bijak dan berkata, bersucilah dahulu dirikan tiang agamamu. Yakin pada pencipta, maka kekuatan itu akan ada padamu. Bapak itu menghilang, meninggalkan Alexa yang termenung sesaat. Alexa memanggil bapak tua itu tapi dia tidak menjawab. Bapak tua itu terus berjalan dan menghilang dari pandangan Alexa. Alexa terbangun dari mimpinya. Dia berusaha mencerna kata demi kata dari bapak tua berbelangkon itu. Ketika lagi berusaha keras mencari artinya, pandangan Alexa tertumpu pada kalender dan dia tersadar bahwa dirinya belum mandi besar untuk menghilangkan kotoran yang ada pada tubuhnya. Sore itu Alexa memutuskan untuk mandi besar dan mensucikan dirinya. Dia mengambil air wudhu. Setelah selesai, nenek sudah ada di dalam kamarnya. Alexa, nenek harap kau jangan gegabah. Nenek tidak mau hal buruk terjadi padamu. Aku tidak takut lagi, Nek. Malam ini semuanya harus berakhir. Suara Alexa tenang, tapi penuh tekad. Alexa, jangan bicara begitu. Ucapnya pelan nyaris seperti bisikan. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Alexa tersenyum. Nenek tenang dulu. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Alexa menggelar sajadah, ia segera mengenakan mukena. Alexa akan sholat maghrib. Nenek ke kamar dulu. Iya, Nek. Alexa menunaikan sholat maghrib dengan hikmat. Angin bertiup kencang di luar, menyebabkan jendela kamar terbanting keras. Alexa tetap fokus pada sholatnya, tidak terganggu oleh kebisingan di luar. Setelah selesai sholat, ia membuka kitab suci Al-Quran dan mulai mengaji. Tiba-tiba rumah besar itu bergetar seperti ada gempa. Nenek yang berada di kamar lain langsung lari ke kamar Alexa, khawatir terjadi sesuatu yang buruk. Tapi ketika nenek tiba di kamar Alexa, dia merasa aneh. Di kamar Alexa tidak ada getaran gempa sama sekali. Alexa masih duduk tenang, membaca Al-Quran dengan suara yang lembut. Cucuku sedang mengaji, kenapa hatiku terasa damai? Hujan turun tipis di luar, langit malam gelap, awan menutup rembulan. Malam Jumat Kliwon adalah hari lahirnya Alexa. Udara di rumah nenek seperti berubah lebih dingin. Alexa mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Suaranya bening, lirih, tapi menusuk. Membelah keheningan rumah tua itu seperti cahaya di tengah gelap. Nenek berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Perlahan ia melangkah masuk. Hampir tidak pernah aku mendengar orang mengaji. Alexa tidak menyadari neneknya duduk di belakangnya. Matanya tertutup, bibirnya terus bergerak melafalkan ayat demi ayat. Hanya suara tangis kecil yang akhirnya menghentikan bacaannya. Nek, nenek menyeka matanya cepat-cepat. Maafkan nenek. Nenek sudah terlalu lama jauh dari Allah. Alexa bangkit, memeluk neneknya. Belum terlambat, Nek. Sholat Isya sama-sama. Malam itu untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, nenek sholat. Air mata mengalir di pipinya saat ia mengikuti gerakan Alexa. Setelahnya Alexa duduk bersila, berzikir, hingga matanya tidak sanggup terbuka. Ia tertidur dengan tasbih masih tergenggam erat di tangannya. Jam menunjukkan pukul 2:15 dini hari, bumi seperti bergetar. Bukan hanya angin atau hujan, seperti ada kekuatan yang merangkak di bawah lantai, mendesak keluar. Alexa tersentak bangun, nafasnya memburu, ia menoleh. Nenek? Kamar kosong, sajadah tergulung rapi, tapi nenek tidak ada. Alexa berdiri, suasana kamar terasa menyesakan. Ia tahu kutukan itu terjadi lagi. Tangannya menyentuh tasbih. Perlahan ia melepas mukena, menggulungnya dengan rapi. Ia membuka pintu kamar. Lantai rumah berderak. Lampu gantung di ruang tamu bergoyang seperti diayun tangan tidak terlihat. Suara tawa sayup-sayup terdengar dari arah ruang tengah.
Alexa menarik nafas panjang, kali ini ia tidak mengendap. Ia berjalan tegak, langkah-langkahnya menggema. Pesta itu masih seperti malam-malam sebelumnya. Lampu-lampu kuning temaram, meja-meja berjejer dengan makanan-makanan yang tidak pernah basi. Tamu-tamu dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri, berdansa, tertawa, meneguk anggur yang tidak pernah habis. Tapi malam ini berbeda. Saat Alexa muncul di ambang ruangan, semuanya membeku. Seorang wanita berpakaian kebaya merah darah berdiri di tengah ruangan. Rambut panjangnya menjuntai ke lantai, matanya tajam menusuk. "Alexa!" bisik nenek dari dekat meja sudut. Ia berlari dan memeluk cucunya. "Kenapa kau datang? Pergi dari sini cepat!" Alexa menatap mata nenek, kemudian menggeleng. "Tidak, Nek. Semua ini harus berakhir." Nyai Kembang melangkah maju, tatapannya menusuk seperti bara. "Berani sekali kau masuk ke ruanganku tanpa izin." Suaranya berat, seperti berasal dari dalam neraka. "Semua tidak akan pernah berakhir, Cahayu." Alexa berdiri tegak. "Sudah cukup. Sudah terlalu lama nenek jadi pelayanmu." Nenek menangis. "Alexa, lari saja. Dia akan membunuhmu." Tawa Nyai Kembang meledak. "Ah, tidak. Dia tidak akan membunuh. Dia akan menggantikanmu." Tangan Nyai Kembang melayang ke arah nenek, mencengkram leher wanita tua itu. Nenek mengerang. Tubuhnya terangkat beberapa inci dari lantai. "Lepaskan dia!" Suara letusan senjata terdengar dari luar. Pintu rumah jebol, dan sekelompok pria berseragam pejuang zaman dahulu menyerbu masuk. Pemimpin mereka tampan, matanya tajam, dan satu bekas luka di pipi kirinya seperti tanda lahir. Alexa mengenal wajah itu dari foto lama di ruang tengah. "Kakek buyut?" Si pemimpin melangkah cepat, menodongkan senapan tua ke arah Nyai Kembang. "Pengkhianat bangsa! Berani kau!" teriak Nyai Kembang melemparkan tubuh nenek ke lantai. Tubuh Nyai Kembang melayang di udara, rambutnya yang panjang terbang ke belakang seperti bendera. Ia mendarat dengan ringan di atas tanah, lalu melompat lagi ke arah lain, menghindari peluru-peluru yang ditembakkan ke arahnya. Prajurit-prajurit itu menembaki arwah tuan-tuan dan noni-noni Belanda yang tertembak, hilang menjadi asap hitam dan hilang. Sementara Nyai Kembang terus bergerak, mencari celah untuk menyerang. Tiba-tiba Nyai Kembang berhenti bergerak. Ia tersenyum lalu melompat ke arah Alexa dengan kecepatan yang luar biasa. "Kau tidak akan bisa menghentikan aku." Komandan pejuang berlari cepat menghalangi pergerakan Nyai Kembang. Dengan cepat tangan kekarnya menarik rambut panjang Nyai Kembang. Perempuan iblis itu berhenti tidak bisa bergerak. Lalu tubuhnya diseret keluar rumah. Di tengah kekacauan itu, Alexa mendengar suara pelan tapi jelas di telinganya. "Ambil palu, hancurkan cermin, basmalah, sebelum dia masuk kembali." Alexa berbalik, matanya menatap ruang pojok di mana cermin besar berdiri. Berbingkai emas tua, disitulah semuanya berasal. Cermin tempat para roh datang dan pergi. Alexa berlari ke arah dapur. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat. Mencoba menahan kakinya, ia membuka pintu dapur dengan keras. Dan cahaya lampu dalam dapur menyambutnya. "Di mana palu itu?" gumam Alexa sambil membuka laci-laci dapur. "Aku tahu. Nenek selalu menyimpannya di sini." Ia mencari di antara peralatan dapur yang berantakan, tangannya meraba-raba di dalam laci. "Tidak ada di sini, mungkin di laci lain." Alexa membuka laci lainnya dan menemukan beberapa peralatan yang tidak biasa digunakan. "Apa ini? Obeng?" "Tidak, aku butuh palu." Ia melanjutkan pencarian, membuka laci-laci lainnya dan mencari di antara peralatan dapur yang lain. "Di mana ya? Aku tahu, aku pernah melihatnya di sini." Setelah beberapa menit mencari, Alexa akhirnya menemukan palu yang tepat. "Ah, ada palu besar dan berat. Ini pasti yang aku butuhkan." Dengan palu di tangan, Alexa merasa lebih percaya diri. "Sekarang aku siap menghadapi cermin itu," gumamnya sambil berlari kembali ke ruang depan. Angin berembus kencang membuat Alexa terhuyung-huyung saat berjalan melawan. Rambutnya yang panjang terbang ke segala arah, menutupi wajahnya. Ia berusaha untuk menahan rambutnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang palu dengan erat. Tubuh Alexa terhuyung-huyung seperti sedang menari di atas angin. Kaki-kakinya terasa berat, seperti ada beban yang tidak terlihat yang menariknya ke belakang. Angin kencang itu membuat suaranya terdengar seperti teriakan kecil. Saat ia berusaha untuk bernapas, Alexa berhenti sejenak. Tubuhnya bergoyang-goyang bertahan dari terpaan angin.
Ya Allah, tolong aku. Batin Alexa berkata. La ilaha illallah. Alexa mengambil nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan perjalanan. Angin masih berembus kencang tapi ia tidak menyerah. Ia terus berjalan, langkah demi langkah hingga akhirnya tiba di depan cermin. Dengan palu di tangan, Alexa berdiri tegak di depan cermin. Cermin itu berkilat, seolah-olah menantang. Di dalamnya, bayangan Nyai Kembang sedang berlari ke arahnya. Mulutnya berteriak tanpa suara. Angin masih berembus kencang di sekitarnya. Alexa berdiri tegak di depan cermin. Ia memandang cermin itu dengan mata yang tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Palu itu terangkat tinggi lalu menghantam tepat ke tengah cermin. Suara retakan seperti badai, cermin pecah berkeping-keping. Potongan kacanya bersinar, lalu terbakar dalam api biru. Jeritan terdengar, 1000 suara dalam satu teriakan. Para roh penjajah menjerit, membusuk, lalu lenyap menjadi debu. Api menyapu ruangan, tapi tidak membakar sedikit pun selain arwah-arwah penasaran itu. Nyai Kembang melompat masuk, matanya membelalak, melihat cermin yang hancur. Tidak. Sebelum ia bisa melakukan apapun, si pemimpin pejuang mengangkat senjatanya dan menembak. Darah muncrat, tubuh Nyai Kembang terhuyung, lalu jatuh. Ia merangkak mencoba menyentuh pecahan cermin, tapi jiwanya tidak lagi punya tempat bernaung. Tubuhnya terbakar dari dalam, berubah menjadi debu hitam, menghilang bersama malam. Semua hening, asap mengepul pelan, rumah yang tua kini sunyi, benar-benar sunyi. Alexa terjatuh lelah, nenek datang meraih tangannya, memeluknya erat. Kita bebas, Alexa. Alexa mengangguk, air matanya menetes. Iya, Nek, sudah selesai. Dari pintu depan, si pemimpin pejuang menatap mereka. Ia tersenyum memberi hormat. Lalu satu persatu prajurit itu menghilang, seperti debu yang tertiup angin pagi. Subuh pun datang, adzan berkumandang dari kejauhan. Sekarang, rumah nenek hanya rumah tua yang tenang, tidak lagi menyeramkan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.